Wilayah daratan Sunda cukup dikenal akan kesuburan tanahnya. Hal ini bukanlah tanpa sebab, karena kontur wilayah daratan Sunda terdiri akan lembah-lembah serta perbukitan. Juga beberapa gunung yang masih aktif, di mana sisa-sisa abu vulkaniknya memberikan asupan nutrisi pada tanahnya. Selain itu, daratan Provinsi Jawa Barat ini juga memiliki beberapa sumber mata air serta sungai yang debit airnya sangat mencukupi untuk mengaliri lahan-lahan perkebunan maupun persawahan, sehingga anugerah Tuhan ini menjadi berkah tersendiri bagi tanah yang dulu juga sempat dikenal dengan nama Priangan ini. Tak heran bila sedari dulu wilayah ini dijadikan lahan perkebunan hingga sekarang. Salah satu hasil bumi yang masih bertahan dan terus dikembangkan di lahan-lahan warga adalah ketela pohon atau singkong. Di beberapa wilayah Indonesia, tanaman yang konon berasal dari daratan Amerika Latin ini dikenal memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Bahkan bagi warga di daerah Jawa Barat atau masyarakat Sunda, ketela pohon sudah cukup familiar dan dapat dijumpai hampir dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali di wilayah Sukabumi ini. Singkong atau Manihot esculenta merupakan salah satu tanaman konsumsi yang seringkali berfungsi sebagai asupan nutrisi selain nasi. Selain itu, singkong biasa diolah menjadi beragam makanan sampingan seperti jajanan atau cemilan. Sebut saja peyem, comro, misro, dan berbagai jenis jajanan lainnya. Nyambut singkong teh? Iya, Mari teh, saya bantu teh. ayo. Di wilayah Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Kampung Cibiru, Desa Cantayan, merupakan salah satu daerah sentra penghasil singkong. Ya. Tak heran bila hampir setiap kepala keluarga di sini memiliki kebun singkong yang tak jauh dari seputaran lingkungan rumah mereka. Dari beragam varietas singkong atau istilah lokalnya sampe, di wilayah Cibiru biasanya menanam jenis sampe bogo, sampe gading, serta sampe uge atau keju. Beberapa varian ini cukup digemari di wilayah ini karena memiliki karakter umbi yang padat serta kandungan airnya sedikit bila dibandingkan dengan jenis singkong lainnya. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pemanfaatan dari tanaman singkong dikenal cukup beragam. Selain umbinya, daun pada tanaman ini juga biasa dikonsumsi. Namun kali ini, aku bersama Teh Titin akan mengolah bagian limbah pada tanaman singkong, yaitu kulit umbi singkong. Teh, ini singkongnya teh. Ya, taruh sini. Lah, kulit singkongnya mana? Lah, kulit singkong buat apaan teh? Ya, justru itu yang kita mau masak sekarang. Sekarang ambil, terus kalian ini tolong cuci ya. Oh, ya teh. Di berbagai daerah, limbah singkong ini biasanya hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau dibuang begitu saja. Namun bagi masyarakat Sunda, kulit singkong dapat diolah menjadi bahan pangan berupa masakan yang biasa dikenal dengan istilah kadedemes atau daging. Untuk diolah menjadi bahan masakan, kulit singkong tentunya harus melalui beberapa tahapan agar aman untuk dikonsumsi. Karena pada kulit singkong mengandung zat beracun dan berbahaya, yaitu sianida. Teh, Ya. ini teh singkong sama kulit singkongnya. Kulitnya langsung direbus aja deh. Oh, ya teh. Ke belakang. Setelah kulit dicuci bersih dari sisa tanah yang melekat, selanjutnya kulit singkong pun direbus sekitar 30 menit. Tahapan selanjutnya, kulit singkong yang sudah direbus pun kemudian direndam terlebih dahulu sekitar 3 malam dan harus terus diganti setiap harinya. Namun agar mempermudah proses perendaman, sebelumnya kulit singkong diiris lembut terlebih dahulu. Proses perendaman ini fungsinya agar kandungan zat sianida terurai dan larut dalam air perendaman. Selain itu, juga agar tekstur kulit singkong menjadi lebih lunak hingga aman ketika dikonsumsi nanti.
Kadedemes atau juga biasa disebut dage merupakan sajian masakan yang dikenal memiliki cita rasa gurih dan sedikit pedas. Sementara aku mengolah kulit singkong, khusus untuk urusan bumbu, Teh Titin yang bertanggung jawab agar identitas rasa dari masakan tradisional ini tetap terjaga. Beragam bahan bumbu racikan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan juga merica pun dihaluskan bersama setahap demi setahap. Agar lebih resep atau lebih sedap, tak lupa campuran bumbu dapur ini diberikan tambahan garam serta gula pasir sebagai penyedap alami. Proses pembuatan masakan tradisional ini sebenarnya cukup sederhana dan singkat. Kali ini, Teh Titin menambahkan ikan asin sebagai campuran masakan agar lebih nikmat. Kulit singkong ditumis menjadi satu bersama bumbu di dalam kuali hingga lunak serta bumbu meresap. Bagi masyarakat Sunda, kadedemes bila diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai kebangetan atau keterlaluan. Karena olahan masakan ini meski terbuat dari limbah pengolahan singkong yaitu kulit singkong, namun memiliki cita rasa yang cukup nikmat. Bahkan resep sajian ini masih cukup digemari hingga kini. Berdasarkan penelitian, sebenarnya kulit singkong juga masih mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Kulit singkong yang telah diolah juga bermanfaat dalam membantu mengurangi kadar logam berat yang terkonsumsi tubuh seperti timbal, tembaga, serta kadmium. Kadedemes adalah satu di antara kekayaan ragam olahan masakan tradisional khas daerah Sunda. Selain bahannya yang cukup tidak lazim, di mana terbuat dari bahan yang seringkali dianggap limbah yaitu kulit singkong, dari segi teknik pengolahannya pun hanya masyarakat Sunda yang mengerti dan tahu betul agar dapat dikonsumsi secara aman serta nikmat di lidah.